Sekilas kami akan memperkenalkan dahulu tentang APTB, Alumni Perguruan Tinggi Bersatu. Alumni Perguruan Tinggi Bersatu adalah paguyuban yang anggota-anggotanya terdiri dari alumni beberapa perguruan tinggi yang memiliki kesamaan visi dan misi. Kami berangkat atau bermula dari keprihatinan atas kondisi bangsa. Kami dipertemukan di lapangan dalam beberapa aktivitas sehingga bersepakat untuk membentuk APTB. APTB didirikan pada tanggal 12 Desember 2020, kemudian dideklarasikan pada tanggal 29 Desember 2020. Tujuan kami adalah untuk secara aktif dan terlibat langsung serta turut bertanggung jawab menjaga tegaknya Pancasila dan kedaulatan NKRI. Kami APTB, Alumni Perguruan Tinggi Bersatu, melawan keras berbagai upaya terbuka ataupun terselubung dalam segala bentuk, cara dan manifestasinya dari pihak manapun yang bertentangan dengan Pancasila, serta merongrong dan berupaya memperlemah kedaulatan bangsa dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kami ingin mengajak seluruh patriot bangsa, segenap elemen masyarakat untuk bersatu padu menggalang kekuatan sinergis nasional demi menjaga dan mengawal tegaknya Pancasila dan kedaulatan NKRI. Tujuan kami pada konferensi pers sore hari ini, kami ingin mengekspresikan kegiatan kami sekaligus sebagai upaya kami untuk mendukung KPK dan meminta KPK untuk secara tegas memberantas korupsi di Indonesia yang merupakan kejahatan luar biasa. Acara akan kami susun sebelum masuk ke pembacaan memorandum dan aspirasi dari wakil-wakil alumni perguruan tinggi. Kami laporkan sepintas mengenai hasil kunjungan kami tadi ke KPK. Tadi pada pukul 1:30 kami diterima oleh Sekjen KPK, Bapak Cahaya Harofa dengan timnya. Secara singkat, beliau menerima masukan dan aspirasi dari kami semua dan akan melanjutkan apa yang telah kami sampaikan melalui memorandum kami kepada jajaran KPK yang lain. Menurut beliau, saat ini ada 3 pendekatan yang dilakukan oleh KPK sekaligus, pendekatan Trisula, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendekatan pendidikan. Secara khusus beliau meminta kami, alumni perguruan tinggi Bersatu, untuk membantu mensosialisasikan program-program pendidikan dari KPK kepada alma mater kita masing-masing. Nanti secara detailnya akan kami sampaikan setelah kami susun hasil dari pertemuan kami siang tadi. Selanjutnya, pada sore hari ini kita akan memulai penyampaian aspirasi dari masing-masing anggota tim kami. Saya akan mulai dari Dr. Hakim Sori Muda dari Universitas Indonesia. Saya persilahkan. Oh, sebelumnya mohon maaf, akan ada pembacaan memorandum dulu dari Dr. Zulkifli. Silakan, Dok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan memorandum alumni perguruan tinggi bersatu dukung KPK bongkar tuntas mega korupsi. Kami alumni perguruan tinggi bersatu merasa perlu mengeluarkan memorandum dengan menyatakan hal sebagai berikut. Yang pertama, publikasi Transparansi Internasional Indonesia Indeks Persepsi Korupsi Corruption Perception Index Indonesia pada tahun 2020 memperoleh nilai 37 dari nilai 40 di tahun 2019. Sekuensinya posisi Indonesia turun dari peringkat 85 ke peringkat 102 dari 180 negara dalam kualitas sebagai negara yang bersih dari korupsi. Saat ini posisi Indonesia setara dengan Gambia, salah satu negara kecil di Afrika. Kedua, dengan terungkapnya kasus korupsi di KKP dan tragisnya korupsi sosial adalah wujud dari buruknya kualitas dan integritas elit-elit politik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tiga, indikasi yang kuat adanya KKN di pemerintahan Presiden Joko Widodo yang melibatkan beberapa elit partai politik pendukung pemerintah dalam skandal mega korupsi seperti Jiwasraya, Asabri, BPJS Ketenagakerjaan, dan lain-lain. Empat, lambannya penanganan hukum dalam menuntaskan kasus mega skandal korupsi pada butir 2 dan 3 di atas menyebabkan semakin meningkatnya keresahan serta turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan penegakan hukum. 5. Penunjukan perusahaan swasta untuk proyek goodie bag senilai lebih dari 150 miliar oleh Kementerian Sosial mengarahkan persepsi masyarakat akan adanya KKN yang melibatkan anggota keluarga presiden harus dituntaskan oleh KPK. 6. Pandemi COVID-19 sampai dengan saat ini telah menguras banyak sekali anggaran negara termasuk dana hutang luar negeri yang disinyalir berpotensi sebagai sumber korupsi untuk kebutuhan dana politik yang syarat dengan KKN, terutama untuk pilkada. 7. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi sudah sangat memprihatinkan. Dukungan dan rekomendasi. 1. Menjadikan kebenaran, kejujuran, dan keadilan sebagai pijakan dasar dalam mengusut secara tuntas dan transparan terhadap kasus korupsi, terutama yang melibatkan elit partai politik dan elit pemerintahan Presiden Joko Widodo. 2. KPK harus mampu mengembalikan dan menguatkan kepercayaan masyarakat tanpa tebang pilih ataupun pilih tebang dalam memberantas korupsi serta menindaklanjuti sesegera mungkin kasus-kasus yang ada sampai tuntas. Ketiga, KPK di dalam menindaklanjuti penanganan kasus-kasus yang ada harus menginformasikan progresnya secara transparan kepada masyarakat. 4. KPK harus meningkatkan pengawasan dengan integritas tinggi terhadap pelaksanaan proyek secara transparan dan akuntabel. 5. Kami alumni perguruan tinggi bersatu meminta dengan sangat agar KPK segera menuntaskan semua kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani, terutama kasus korupsi bansos yang mana merupakan hak rakyat yang sedang sangat kesulitan dalam menghadapi kehidupannya di masa pandemi COVID-19 ini. Kasus korupsi bansos sangat menciderai rasa kemanusiaan yang adil dan beradab pada rakyat Indonesia dan dapat ditenggarai sebagai bentuk pelecehan terhadap ideologi Pancasila, terutama sila kedua dan kelima. KPK tidak boleh ragu ketika harus memutuskan bahwa pelaku harus dihukum mati demi kepentingan untuk kebaikan bangsa dan negara. 6. Kami alumni perguruan tinggi bersatu memberikan apresiasi yang tinggi dan dukungan penuh kepada KPK bila dan apabila KPK memutuskan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati kepada para pelaku korupsi bansos tersebut di atas.
7. Kami alumni Perguruan Tinggi Bersatu senantiasa mendukung dan membantu bersama komunitas anti korupsi dan masyarakat luas bila ada tekanan yang mempersulit KPK dalam menangani kasus korupsi tertentu, termasuk juga mendukung upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat sebagai jalan untuk introspeksi dan evaluasi mendalam KPK terhadap kinerja dan eksistensinya ke depan. 8. Kami alumni Perguruan Tinggi Bersatu mengharapkan seluruh isi memorandum ini dapat difahami dan dipenuhi oleh KPK, dan untuk itu kami alumni Perguruan Tinggi Bersatu akan memberi penghargaan yang tinggi kepada KPK. Jakarta, 23 Februari 2021, alumni Perguruan Tinggi Bersatu, Universitas Indonesia, UI Watch, ITB, Kapak ITB, IPB, FAM IPB, UGM Relagama, ITS Bersatu, UNAIR bergerak. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan memorandum oleh Dr. Zulkifli Ekome dari UNAIR. Selanjutnya kami mohon penyampaian aspirasi dari Bang Muli dari ITB. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bahwasanya hari ini teman-teman kami beberapa orang berhasil diterima dan berdialog dengan pihak KPK. Saya di sini akan menyampaikan beberapa hal yang kurang lebihnya menguatkan apa yang disampaikan oleh teman-teman di dalam forum dialog dengan KPK tadi, yaitu dalam dua hal saya ingin melihatnya. Yang pertama adalah mengenai masalah sanksi. Di dalam memorandum yang kita sampaikan, kita meminta adanya hukuman yang terberat yang bisa dijatuhkan, berupa hukuman mati. Karena apa? Karena hal yang terjadi ini adalah sudah menjadi suatu kulminasi dalam masalah korupsi. Karena menyangkut dengan harkat rakyat kecil, bantuan yang diperuntukkan oleh mereka. Itu yang sempat katakanlah dilanggar secara nyata oleh Menteri Sosial. Yang ironisnya sebelumnya itu dia sempat membuat panduan untuk cara mencegah bagaimana terjadi korupsi di Bansos. Namun demikian sayangnya untuk masalah hal hukuman mati ini masih terjadi polemik kami melihatnya. Dari berita-berita yang kami ikuti di media massa, ada dua pendekatan atau dua pandangan yang terjadi. Yang pertama, KPK sepertinya enggan melaksanakan hukuman mati dengan pertimbangan bahwasanya uang korupsi itu tidak langsung berasal dari APBN, tapi dari swasta atau kontraktor. Ini yang sebetulnya buat masyarakat menjadi suatu hal yang aneh, karena kontraktor itu bekerja dengan dana dari APBN. Dan kemudian terbuka juga bahwasanya Mensos meminta jatah. Jadi artinya ini bukan masalah gratifikasi lagi, artinya ini sudah menjadi benar-benar suatu hal yang korupsi, yang bisa dikaitkan dengan Undang-Undang Tipikor. Dan kalau kita lihat lebih lanjut lagi, penyampaian tadi sikap KPK yang katakanlah seperti enggan melakukan pelaksanaan hukuman mati itu disampaikan oleh Pak Gufron, Wakil Ketua KPK, itu di 11 Desember tahun 2020. Di sisi lain, kita melihat juga atau kita membaca media massa bahwasanya Wamenkumham setuju dengan hukuman mati. Karena ini merupakan satu kasus yang sudah ekstrim, di mana katakanlah bantuan sosial untuk rakyat, termasuk juga bantuan untuk orang cacat, sudah dipotong, sudah diambil. Manipulasi data juga terjadi besar-besaran. Terakhir diungkapkan bahwasanya ada 16 juta data yang katakanlah tidak jelas. Hal ini katakanlah yang mestinya menjadikan Wamenkum menjadi sangat concern. Berbicara mengenai sanksi, di luaran akhirnya berkembang berbagai joke. Salah satunya adalah kalau untuk masalah korupsi di Arab itu sudah biasa hukumannya adalah potong kepala. Kalau di Cina hukumannya adalah hukuman mati, bisa ditembak, bisa bentuk lainnya, dan keluarganya dimiskinkan. Ini hal yang menarik. Kemudian di Indonesia yang terjadi hanyalah dihukum dengan jumlah masa hukuman tertentu, ada potongan masa tahanan,
yang terhukum tersebut kemudian bisa bebas dan bisa menikmati kehidupan lebih lanjut dengan uang yang banyak hasil korupsinya. Yang katakanlah tidak pernah kejadian diblokir secara nyata ataupun ekstrim, katakanlah kalau di Cina dimiskinkan keluarganya. Jadi hal ini adalah merupakan sanksi yang katakanlah benar-benar harus dipertimbangkan, karena kita melihat bahwasanya di samping bansos kemarin itu berkaitan dengan masalah pandemi, sekarang itu kita sudah mengalami berbagai bentuk bencana yang katakanlah akan lebih melibatkan lagi banyak bantuan bagi rakyat kecil yang mengalami kesusahan. Seandainya tidak segera diputuskan suatu hukuman yang jelas, maka tidak akan ada efek jerah bagi para pelaku korupsi. Jadi dari segi sanksi itu yang saya ingin sampaikan. Kemudian hal yang kedua, dari sisi penyebab, root cause. Kalau kita lihat, ini berdasarkan data juga yang disampaikan oleh Pak Agus Raharjo, mantan Kepala KPK. Di tahun 2019, dari 1.000 perkara korupsi di KPK, pelaku anggota yang merupakan anggota DPR atau DPRD adalah 255. Kemudian kepala daerah 110. Jadi kalau kita lihat di sini bahwasanya persentase atau jumlah pelaku korupsi yang berasal dari parlemen dan kepala daerah itu sangat besar sekali. Ini yang mungkin katakanlah sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Rizal Ramli, bahwa di negeri kita ini korupsi ini merupakan bentuk dari demokrasi kriminal, yaitu karena orang-orang yang katakanlah berkecimpung di bidang politik memanfaatkan sarana politik itu dalam jabatan dan sebagainya dengan sesuatu yang dia lakoni, di mana dia harus mengeluarkan uang sejumlah tertentu untuk dia bisa terpilih. Jadi ini sesuatu yang katakanlah mesti kita lihat sebagai penyebabnya kalau macam katakanlah yang terjadi di lingkungan politik, bahwa harus ada satu perubahan yang sangat mendasar. Partai sekarang ini kalau kita lihat bersama bebas untuk mencari uang sendiri, yang akhirnya tidak terkendali. Dengan segala macam cara mereka berusaha untuk menang, berusaha untuk jabatan. Jabatan untuk apa? Jabatan akhirnya untuk make money lagi, untuk katakanlah balik modal. Jadi kalau dalam konsep yang disampaikan oleh Rizal Ramli pada beberapa waktu yang lalu, mestinya partai dibiayai oleh negara, sebagaimana sudah terjadi dan cukup meluas di negara-negara Eropa. Tetapi partai memang harus accountability-nya jelas, pertanggungjawabannya jelas, dan partai itu bersifat terbuka. Tidak ada di sana partai yang katakanlah berdasarkan dinasti. Jadi artinya ada pewarisan dari orang tua kepada anak. Dengan perubahan seperti itu merupakan salah satu root cause yang katakanlah bisa mestinya menghasilkan sesuatu yang cukup menarik sebagai suatu kemajuan dari pelaksanaan untuk bagaimana korupsi bisa diminimalkan. Kalau kita lihat terakhir ini mengenai masalah yang disampaikan oleh masyarakat anti korupsi Indonesia, ini sesuatu yang menarik juga, yaitu pertama kalinya dalam sejarah KPK, di mana KPK diajukan ke pengadilan, di pra-peradilankan, karena dianggap KPK tidak melaksanakan perannya secara profesional. Nah ini mungkin kita kembali perlu melihat kepada 6 azas KPK. Yang pertama adalah masalah kepastian hukum. Ini yang katakanlah disinggung salah satunya oleh Maki, bahwa sudah dilakukan pemeriksaan atas kader salah satu partai namanya Ihsan. Pemeriksaannya sudah cukup detail, tapi seolah-olah tidak ada kelanjutan setelah pemeriksaan tersebut. Ini katakanlah mengganggu sesuatu yang katakanlah konsistensi dengan azas dari KPK. Jadi yang pertama tadi azas kepastian hukum, dan juga azas yang kedua yaitu azas keterbukaan, yang seharusnya adalah merupakan hak daripada rakyat, masyarakat, pembayar pajak untuk bisa tahu apa yang katakanlah sedang berproses untuk satu kasus. Mestinya ada satu keterbukaan yang kalau dengan adanya keterbukaan maka KPK sendiri akan mempunyai proses yang lebih mudah juga, dan orang pun juga akan mengetahui sampai di mana pembahasan mengenai suatu kasus. Sementara saat ini kita melihat bahwa kasus bansos yang sangat mencuat beberapa waktu yang lalu, sekarang seolah-olah tergusur oleh berbagai isu lain yang tidak ada kaitan dengan itu. Huru-hara macam-macam hal, ada agar ITB, ada lain semacamnya, tapi seolah ini terlupakan. Jadi kalau tidak ada keterbukaan memang tidak akan pernah masyarakat bisa tahu apa yang sedang berproses di KPK. Azas ketiga yang perlu kita ingatkan lagi adalah masalah akuntabilitas. Ini berkaitan dengan tanggung jawab.
Ini juga KPK perlu lebih menunjukkan sesuatu yang lebih firm pada masyarakat. Azas keempat, kepentingan umum. Sekarang ini orang akhirnya terpaksa mempunyai pemikiran yang agak minir mengenai KPK. Karena seolah-olah mestinya mereka bekerja untuk kepentingan umum, tapi sekarang ini ada kepentingan-kepentingan politik tertentu atau kepentingan pribadi yang mempengaruhi jalannya proses daripada pengusutan KPK. Azas kelima dari KPK yang mestinya juga kita perhatikan lagi adalah masalah proporsionalitas. Jadi artinya kasus-kasus yang memang katakanlah besar nilainya, itu mestinya mendapatkan fokus ataupun prioritas. Di sini lagi-lagi karena tidak ada kebukaan yang cukup, kita tidak tahu sedemikian banyak kasus terbesar, kasus besar yang katakan terkait dengan kehidupan masyarakat, tidak jelas bagaimana pelaksanaannya secara runutnya, secara konkretnya. Yang keenam, azas keenam adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mudah-mudahan ini tidak diartikan bahwasanya hak asasi dari manusia yang menjadi terhukum untuk masalah korupsi. Hak asasi di sini mestinya diperhatikan khususnya seperti pada kasus bansos adalah bagaimana hak asasi manusia yang berupa rakyat yang katakanlah sedang masih kesulitan, yang mereka harusnya mendapatkan bantuan, dan bantuan itu ternyata disalahgunakan. Jadi mudah-mudahan dengan katakanlah KPK kembali melihat kepada 6 azasnya dan KPK bermuhasabah dengan apa yang katakanlah disampaikan oleh Maki, kami merasa bahwasanya mestinya situasi akan bisa menjadi lebih baik bagi KPK. Dan ini katakanlah memang merupakan suatu hal yang tidak mudah, tetapi ya inilah yang harus kita bersama. Saya cuma khawatir bahwasanya rakyat yang sedang dalam masa susah akan ada titik terendahnya di mana katakanlah mereka tidak bisa menerima lagi, dan yang muncul adalah suatu hal yang di luar dugaan dari kita semua. Mudah-mudahan itu tidak sampai terjadi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai masukan untuk KPK. Terima kasih. Terima kasih Bang Muli, penyampaiannya cukup komprehensif. Selanjutnya saya mohon kepada Dr. Hakim. Oh, cukup ya. Baik, langsung ke Mas Irfan saja dulu. Silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya yang saya hormati, kita semua sama-sama berasal dari alumni perguruan tinggi dari berbagai perguruan tinggi. Selama kita kuliah, kita diberikan bekal tentang pentingnya daya kritis dan akal sehat, atau dalam bahasa kerennya metodologi ilmiah yang harus selalu kita jalankan ketika kita mencoba untuk menganalisa ataupun dalam hal mengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kepentingan baik pribadi maupun kepentingan yang sifatnya publik. Sekarang ini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, KPK berada dalam kondisi dan tantangan yang cukup intens. Karena memang karakter dari korupsi sekarang itu sifatnya komplikatif dengan melibatkan berbagai pihak. Kalau dulu mungkin korupsi itu sifatnya hanya berfokus pada 1-2 pihak, sekarang banyak pihak. Muncul istilah cuko, muncul istilah bandar, muncul istilah oligarki, muncul istilah bos partai, muncul istilah keluarga istana, dan yang lain-lain. Nah, tentunya dalam konteks seperti ini, kita berharap kawan-kawan dari alumni perguruan tinggi bersatu, KPK masih tetap eksis, menunjukkan tampilan ataupun gesternya sebagai lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengatasi ataupun menghadapi korupsi sebagai kejahatan
yang sifatnya extraordinary, kejahatan yang sifatnya luar biasa. Oleh karena itu, tentunya kita semua yang masih punya akal sehat, yang masih punya daya kritis, punya kewarasan secara kolektif, tentu berharap dan bisa mendukung agar KPK menjalankan perannya sesuai dengan harapan semua pihak. KPK hadir untuk melengkapi kekurangan dari polisi dan kejaksaan, dan tentunya kita harapkan KPK bisa menjalankan perannya sesuai harapan tersebut. Terus yang berikutnya adalah masyarakat kepingin tahu kalau kejahatan narkoba itu sudah banyak yang ditetapkan adanya hukuman mati. Kenapa korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa belum pernah ada yang dihukum mati? Sangat sederhana, apalagi di dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Tindakan-tindakan yang sangat tercela dan tentunya tidak beradab, termasuk itu juga bagian dari perilaku ugal-ugalan, korupsi, dana bansos. Ini tentunya kita sangat sepakat agar para tersangka koruptor, khususnya ex-menteri sosial yang menjadi terdakwa dalam kasus ini, bisa dihukum mati atau dihukum yang seberat-beratnya, hukuman seumur hidup tanpa hak remisi, agar menjadi pelajaran ke depan tidak ada lagi pejabat ataupun pemimpin negeri ini yang bermain-main dengan korupsi. Lalu yang selanjutnya adalah kita berharap proses penyelesaian masalah korupsi ini disampaikan secara transparan. Kita pernah menghadapi era-era di mana KPK dengan tampilan yang lugas selalu menyampaikan progres penyelesaian kasus-kasus korupsinya sehingga rakyat bisa lebih percaya. Kita berharap juru bicara KPK yang baru ataupun pimpinan KPK bisa setiap saat untuk menyampaikan ke publik progres penyelesaian masalah KPK sehingga rakyat ini bisa terbangun kepercayaannya kembali. Dan terakhir, kita masih yakin bahwa KPK merupakan institusi negara yang paling tidak masih sangat dipercaya oleh rakyat ataupun masyarakat. Oleh karena itu, tolong dijaga marwah itu oleh para pimpinan maupun staf di KPK. Kita masih cinta, kita masih sayang, kita masih sangat berharap KPK menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bisa membangun kembali kepercayaan yang selama ini sudah terbangun dengan keberadaan adanya KPK. Semoga kawan-kawan yang ada di KPK selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam menjalankan tugas-tugasnya bisa berjalan dengan baik tanpa ada tekanan ada apapun ataupun dilancarkan, dimudahkan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Irfan dari UGM, dan selanjutnya kami persilakan Mas Rashid Aziz dari IPB. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sejak digulirkannya reformasi, ya kebetulan kalau Dr. Hakim ini adalah generasi senior tahun 66 ya. Saya barangkali mewakili angkatan 98 di gerakan reformasi 98. Sejak 98 hingga saat ini kami pikir tidak ada satu lembaga yang begitu sangat diharapkan mampu untuk membenahi kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita terkait dengan pelaksanaan hukum, ya,
kecuali KPK. Begitu besar harapan rakyat Indonesia terhadap KPK ini, sehingga apapun yang dilakukan oleh KPK ini terbukti mendapatkan dukungan yang sangat luas oleh berbagai lapisan masyarakat. Walaupun dalam beberapa tahun terakhir ini semenjak dikeluarkannya ya revisi undang-undang tentang KPK, kami melihat ada penurunan dan kita khawatir bahwa ini akan menjadi satu titik terendah dari kepercayaan publik terhadap KPK, sementara kepada lembaga-lembaga lain sudah sedemikian pupus dan rendah harapan itu. Oleh karena itu selain ya dukungan secara publik ya, karena KPK ini adalah lembaga yang memiliki legitimasi secara undang-undang negara, sekaligus tadi kami juga berikan dukungan legitimasi secara spiritual, secara agama, mengingat bahwa di dalam agama mayoritas yang dianut oleh umat Islam di Indonesia ini, bahwa tugas KPK itu memang tugas yang mulia. Kami tadi sampaikan Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu hadis yang sangat populer tentang bagaimana proses pencegahan dari sebuah kemungkaran. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan, man ra'a minkum munkaron, barang siapa yang melihat kemungkaran, fal yughayyiru biyadihi, maka rubahlah dengan tangannya. Maknanya apa? Rubah dengan kekuasaannya. Dan hari ini KPK mendapatkan mandat dari negara, sekaligus tadi kami dorong juga, karena secara agama juga memiliki legitimasi untuk menerapkan hukuman yang semaksimal mungkin. Karena KPK mendapatkan mandat untuk menerapkan undang-undang negara, sekaligus di dalam, kami khawatirnya kan ini kalau salah secara agama bagaimana? Ternyata di dalam agama, dalam klasifikasi hukum pidana menurut Islam itu dibedakan menjadi 4. Ada namanya hudud, ada namanya jinayat, ada yang namanya ta'zir, dan ada yang namanya mukhalafat. Nah, kasus korupsi ini masuk ke dalam bab pidana, kalau menurut Islam namanya bab tentang ta'zir. Hukuman tentang ta'zir ini dikembalikan kepada penguasa mau menerapkan hukuman apa. Boleh dihukum penjara, boleh dihukum potong tangan, bahkan boleh juga dihukum mati. Ini memungkinkan, karena berbeda dengan kasus pencurian yang masuk klasifikasi bab tentang hudud. Di dalam kasus penyelewengan kekuasaan dalam hal ini adalah korupsi, masuk ke bab tentang ta'zir. Oleh karena itu kami minta KPK untuk tidak ragu-ragu lagi untuk menerapkan hukuman mati bagi para penyelenggara negara yang melakukan korupsi, yang merupakan ini kejahatan yang luar biasa. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka di dalam hadis tadi dikatakan fa'ilam yastati, kalau tidak mampu bagi lisan ini. Kami di APTB ini alumni perguruan tinggi bersatu hanya bisa bersuara, hanya bisa menyampaikan, karena kami tidak pegang kekuasaan, kami tidak memegang kewenangan. Yang kami lakukan hanyalah menyuarakan ya agar KPK ini berani. Sebatas itu bagi yang berani. Di dalam bagian lain setelah ini dikatakan fa'ilam yastati fabiqul bihi. Kalau bersuara saja sudah tidak sanggup, tidak mampu, tidak berani, maka ingkarilah dengan hati. Tetapi mengingkari dengan hati, ini dikatakan Rasulullah, dikatakan wadzalika at'aful iman, selemah-lemahnya iman. Kalau mengingkari korupsi saja dengan hati dikatakan selemah-lemahnya iman, bagaimana kalau dia mendukung korupsi, apalagi selaku korupsi? Maka bisa ditarik kesimpulan mereka bukan orang-orang yang beriman. Kenapa? Tadi mengingkari dengan hati saja dikatakan selemah-lemahnya iman. Kalau dia malah melakukannya, mendukung, melindungi, kalau bukan dikatakan sebagai kalangan orang-orang yang tidak beriman. Maka tadi kami ingatkan agar KPK berani mengungkap kasus ini, bahkan menerapkan hukuman semaksimal mungkin, hatta hukuman mati sekalipun. Kalau tidak, maka takutlah apa yang disabdakan oleh Nabi terkait dengan amanah jabatan. Karena jabatan itu amanah dan kelak di akhirat akan menjadi kehinaan bagi orang-orang yang memegang jabatan itu, kecuali dia mengambilnya dengan kebaikan, dengan kebenaran, dan dia melakukannya dengan yang hak atas jabatan itu. Untuk itulah kami berharap besar kepada KPK sebagai salah satu pihak yang sedemikian besar harapan kaum muslimin sekaligus umat Islam Indonesia sekaligus rakyat Indonesia secara keseluruhan,
ini memiliki marwah, mengembalikan marwahnya kembali agar tetap tegas, ya, menetapkan dan menghukum para pelaku-pelaku pidana yang ini sudah tidak bisa lagi diterima akal sehat, di mana saat ini kita dalam kondisi pandemik, ada yang korupsi, ini luar biasa, kejahatan luar biasa, dan layak untuk diterapkan hukuman mati bagi pelakunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rashid. Sebelum pembacaan puisi dan tanya jawab, saya mohon senior kami yang hadir pada sore hari ini, Bang Taufik Bahaudin, untuk menyampaikan aspirasinya, tanggapannya, dan sebagainya. Silakan Bang. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan yang berbeda banget dari apa yang sudah disampaikan. Jadi mohon bisa dilihat lebih sebagai melengkapi atau menambahkan. Saya akan berbicara mengenai KPK, korupsi dari perspektif yang belum disinggung. Menurut saya, kalau situasi begini aja, sampai 10 presiden akan datang pun tidak akan ada perubahan. Paling maksimal adu cepat antara yang korup dengan yang nangkep. Nggak akan pernah selesai. Kenapa? Masalah paling mendasar yang belum dibenahi adalah secara nasional menyepakati apa yang dimaksud dengan extraordinary crime. Itu apa tuh, kriminal yang luar biasa? Itu belum disepakati. Disepakati bukan dalam secara rasional, tapi secara rasa. Sama sekali belum. Ini masalah. Ditambah lagi yang keduanya adalah melihat korupsi dari perspektif yang menurut saya amat sangat keliru sekali. Korupsi bukan masalah hukum. Tolong pahami, korupsi bukan masalah hukum. Korupsi adalah masalah nilai-nilai. Jadi kalau yang sekarang dipakai korupsi sebagai masalah hukum, orang yang korupsi itu kalau nggak ketahuan, nggak ketangkap, nggak divonis, dia merasa dia tidak korupsi. Keliru. Saya optimis ketika Presiden mengatakan revolusi mental, walaupun terminologinya saya nggak sepakat, nggak ada revolusi mental. Transformasi mental, yes. Transformasi budaya, yes. Kebetulan bidang saya. Tapi nggak ada tindak lanjut. Jadi kalau orang bahasa Jermannya cuman berhenti sampai dicangkem. Infrastruktur intangible, revolusi mental yang saya namanya nggak sepakat itu luar biasa pentingnya, nggak ditindaklanjuti. Bangsa ini dirubah mentalnya, paling tidak dari masalah korupsi, dari melihat korupsi sebagai masalah nilai-nilai. Apa nilai apa? Nilai kejujuran, nilai amanah, sama sekali enggak. Kalau ini tidak dibenahi, makanya Anda bisa lihat koruptor itu tangkap cengengesan, enggak, dia tahu dia salah secara hukum, tapi dia tidak merasa salah karena nilai-nilai dia mengatakan gua apes aja nih ketangkep. Jadi singkatnya apa? Selama pemerintah manapun siapapun tidak membangun nilai-nilai bangsa ini yang menempatkan korupsi sebagai nilai-nilai yang menyakitkan untuk bangsa, taruhan mau saya nggak akan pernah beres. Apa contoh? Korupsi bansos yang dijelaskan, ada nggak statement dari presiden atau kabinet? Biasa-biasa saja. Ini kan udah nggak benar. Kalau nilainya itu sudah jadi bagian dari keyakinan kita, kalau ada yang melanggar nilai-nilai itu, kita merasa amat sangat disakiti. Korupsi bansos menyakiti pejabat-pejabat? Enggak juga. Ini nggak akan beres, taruhan mau saya. Kenapa? KPK hanya sub-organisasi, subsistem dari supra-organisasi yang besar yang namanya negara itu.
Kalau suprainstansi yang bersama menempatkan korupsi bukan sebagai masalah nilai-nilai, hanya masalah hukum, KPK tidak akan bisa berbuat banyak. Mohon maaf pada KPK. Aduh cepat aja Anda sama yang pintar-pintar korup. Belum lagi nanti diintervensi kiri, intervensi kanan. Jadi apalagi yang ditunggu saja ya? Nggak tahu saya. Kenapa? Pemahaman, maaf. Ntar gue dilapor ke polisi nih. Pemahaman presiden pun mengenai extraordinary crime itu belum sama dengan menteri-menterinya, barangkali dengan kita juga. Apa sih? Oh ya, itu kriminal luar biasa. Iya, apa maknanya apa? Bukan terjemahannya apa maknanya. Makna itu akan menggambarkan implementasi operasionalisasi kayak apa. Extraordinary crime artinya itu kejahatan kriminal yang luar biasa yang memang harusnya nggak bercanda. Ini kan hukumannya bercanda. Bisa lah ada apa ya? Minta PK, minta minimal dimiskinkan. Kalau nggak sampai dimatiin, ini enggak. Jadi kembali saya katakan, silakan catat omongan saya. Selama masih melihat korupsi seperti sekarang ini, sehingga kalau pejabat yang korupsi cuma dianggap masalah hukum, nggak akan pernah selesai. Maaf, menteri yang korup bansos, partai merasa gerah nggak, merasa malu nggak, minta maaf nggak ke publik? Oh, nggak ada itu. Kenapa? Ya bukan masalah nilai kok. Sialan apa saja dia ketangkep. Bagaimana ngatur nih? Supaya nggak merembet kemana. Itu masalah rasional. Korupsi bukan masalah rasional, masalah rasa, nilai-nilai, keyakinan. Jadi kalau melihat tantangan atau masa saat sudah nggak sama, bagaimana solusinya mau benar? Silakan lihatlah korupsi sebagai masalah hukum nggak pernah selesai. Nggak pernah selesai. Contoh singkat, kenapa kalau bulan puasa kita yang umat Islam yang puasa ngumpet-ngumpet buka puasa makan minum, kan orang nggak ada yang tahu. Kok nggak kita melakukan itu? Karena kita punya keyakinan itu nggak benar. Kalau Anda lakukan, Anda merasa salah. Korupsi sampai begitu nggak? Jadi nilai-nilai bangsa nggak ada, makanya cengengesan, beginilah begitu. Jadi membangun nilai bangsa ini, saya mengharapkan revolusi mental ya itu. Kok bikin infrastruktur fisik. Jadi bingung saya ngomong ke kiri, jam 2 kalau mobil saya ke kanan, beloknya ke kiri, atau saya ke kiri, beloknya ke kanan. Jadi nggak tahu saya mau berdisiplin saya. Ini adalah kontribusi untuk mari membangun penyamaan pemahaman apa makna cepat aja lah. Nggak akan beres. Jadi kalau ditanya mulai mana, hukum organisasi mengatakan bebenah mesti dari atas. Saya ambil contoh paling sederhana, cerminan kualitas suatu keluarga, perilaku dari anak-anak anggota keluarga adalah cerminan kualitas orang nomor 1 di keluarga. Sampai organisasi paling besar namanya negara. Amerika ketika Presiden Bush kelakuannya seperti itu kan. Sekarang Joe Biden, tergantung Biden akan beda lagi. Obama, kita sama. Saya ngalamin zaman Bung Karno. Saya ngalamin. Saya Bung Karno dan seterusnya sampai hari ini. Anda lihat nggak perbedaan republik ini? Karena apa? Ya perbedaan nomor satunya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ditanya, saya pesimis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah disampaikan Bang TB. Untuk memperkuat penyampaian aspirasi dan memorandum kita sore hari ini, sebelum masuk ke acara tanya jawab, saya mohon Bang Muli untuk membacakan puisinya. Terima kasih. Saya akan bacakan puisi yang saya tulis dengan judul Tuntutlah Keadilan Hukum. Semalam hujan turun membasahi bumi, membasahi diri, membasuh semuanya. Udara dingin. Bernapas panjanglah para oknum pejabat pembohong dan para koruptor.
Bernapas panjanglah para aparat yang turut bermain kotor. Bernapas panjanglah para pendusta, pencipta rekayasa fakta. Bernapas panjanglah kalian. Bernapas panjanglah semuanya. Bernapas panjanglah untuk segala dusta dan penyangkalan, serta kebohongan cerita yang disampaikan. Udara dingin. Bernapas panjanglah kita. Jangan ditelan rasa takut. Bernapas panjanglah. Jangan dimakan rasa takut. Apalagi kalau diri tidak tersangkut. Dan jangan hanya manut demi keamanan dan kenyamanan diri. Bernapas panjanglah. Jangan surut dan tegarlah untuk konsisten dalam menuntut tegaknya hukum demi keadilan yang berkejujuran. Apakah para oknum pejabat pendusta, aparat kotor dan para koruptor mengira semua rakyat bodoh dan tidak paham akan hak-haknya yang dirampas, serta pikirannya bisa dimanipulasi secara total? Apakah para penjabat pendusta mengira akan selamanya berkuasa? Lelakon menegakkan hukum dengan keadilan dan berkejujuran tidaklah berbatas waktu, lebih panjang daripada usia pejabat dan kekuasaan dari jabatannya. Udara dingin. Bernapas panjanglah. Walau gelap, bernapas panjanglah. Walau pengap, bernapas panjanglah akal. Bernapas panjanglah hati. Saatnya pasti akan tiba. Hadirnya kebenaran yang berkeadilan, membasuh semuanya, mengikis dan merontokkan semua kekotoran yang ada. Terima kasih Bang Ali. Itu satu pesan yang sangat kuat melalui puisi itu untuk para koruptor. Selanjutnya, saya akan buka acara tanya jawab dari para jurnalis yang hadir di sore hari ini. Silakan 3 orang dulu penanya. Sebutkan medianya, nama media, kemudian ya. Silakan. Nama dan dari media mana? Cek dengeran ya. Oke. Saya Hanif Syuhada dari Sadili.co. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi terkait dalam pembacaan memorandum ada tuntutan hukuman mati bagi koruptor, terutama tadi di highlight di bagian kasus korupsi bansos yang belum lama. Apakah ini hanya akan menjadi memorandum atau akan ada langkah yang lebih pasti seperti langkah hukum untuk pengajuan dan lain-lain? Dan jika ada, apakah agenda itu dalam waktu dekat atau belum tahu kapan akan dilaksana? Untuk pertanyaan kedua tadi terkait urusan nilai, ada harapan bahwa seharusnya sikap anti korupsi menjadi nilai bangsa. Lalu apakah itu juga akan menjadi bagian dari program alumni perguruan tinggi bersatu, ataukah itu adalah sikap pribadi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya kira langsung dijawab saja. Yang pertama pertanyaan saya, rekan-rekan yang akan jawab. Kedua nanti mungkin Bang TB yang akan menjawab. Silakan Bang. Tadi yang ditanyakan mengenai masalah sanksi hukuman mati, ya, mengenai keseriusan sikap kita. Jadi kalau mengenai masalah keseriusan itu sudah pastinya merupakan suatu komitmen dari kami. Sebagaimana juga tadi disampaikan oleh rekan kami Rosyid, bahwasanya di satu sisi yang kami punya adalah sekarang ini kemampuan untuk persuasif. Persuasif dalam arti kata meyakinkan masyarakat, kemudian juga memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kami tidak mempunyai kekuatan hukum yang katakanlah bisa memaksakan, tetapi insya Allah kami bisa menyampaikan dengan berbagai cara, dengan berbagai bentuk. Jadi setelah ini tentunya kita tidak akan berhenti. Kita merencanakan adanya salah satunya suatu siaran di radio digital, satu radio digital yang katakanlah juga bisa membuka wawasan dari masyarakat bahwa kesepakatannya mestinya memang begini gitu loh. Hukuman mati adalah suatu kemutlakan. Jadi kami dalam hal ini bersikap untuk menyuarakan
Cuman mengenai masalah bagaimana itu terlaksananya tentunya juga akan membutuhkan dukungan dari masyarakat luas. Jadi kami hanya bisa membaktikan, mencoba memberikan gambaran yang lebih lengkap, karena sudah banyak sekali contoh-contoh yang ada, baik dengan yang berbasiskan agama ataupun berbasiskan murni tata cara pemerintahan yang merupakan sanksi hukuman mati. Dan sebetulnya bukan hukuman mati aja yang penting. Sebagaimana saya sampaikan tadi adalah bahwa keluarganya dimiskinkan. Itu baru memberikan suatu katakanlah efek jera yang katakanlah bisa dikatakan cukup dahsyat. Harus berani itu. Kalau Cina katakanlah dia berani menerapkan seperti itu, kok kita yang katanya juga sok ngikut-ikut Cina, tapi kenapa nggak mau mengikut urusan mengenai bagaimana mereka melaksanakan itu? Itu kira-kira mengenai masalah sanksi hukuman mati. Bertambahkan? Saya menambahkan, jadi salah satu aktivitas dari gerakan APTB ini adalah menyampaikan aspirasi, menyampaikan gagasan yang sifatnya adalah konstruktif untuk perubahan tatanan kehidupan kebangsaan ataupun kenegaraan di negeri ini. Jadi artinya adalah bahwa hukuman mati bukanlah hal yang tabu bagi penjahat yang memang tidak punya hati nurani. Karena yang jelas kita mengambil prinsip bahwa hukuman mati adalah memang berlaku bagi penjahat yang benar-benar penjahat, apalagi dalam kondisi seperti ini. Terus yang berikutnya adalah agar kita juga mendorong pemerintah khususnya aparat hukum untuk benar-benar bisa menjalankan law enforcement ini dengan tegas, tidak tebang pilih atau pilih tegangan. Jadi kalau memang ada keraguan, kami dari alumni Perguruan Tinggi Bersatu sepenuhnya mendukung pemberlakuan adanya hukuman mati bagi pelaku koruptor, terutama koruptor dana bantuan sosial, khususnya dalam kondisi pandemi seperti ini. Terima kasih. Oke, pertanyaan kedua mengenai nilai tadi Bang TB. Saya kira itu ditujukan pada Bang TB. Saya lebih memilih bukan menyatakan pendapat pribadi, saya lebih memilih ingin menyampaikan pemikiran supaya jadi pegangan bersama. Karena siapapun yang mempelajari perspektif ini akan punya pendapat yang sama. Jadi, saya simpulkan lagi, saya bicara praktisnya aja. Kalau sudah jadi sistem nilai itu bicara apa yang kita yakini, sepakati sebagai benar dan salah, baik dan buruk, maka mestinya ciri-cirinya, indikasinya, partai-partai yang tentunya korup itu secara formal dengan wajah sedih, malu, meminta maaf ke publik. Bukan dengan kami tidak akan menjadikan pengacara, bukan itu, ada rasa salah. Ya, ini lebih sibuk ngomong gua. Nek, orang Betawi, ini korupsi lebih gede, lo paham nggak? Nyibukin radikal, nggak bisa ya. Otaknya otak apa nggak tahu saya. Tapi kalau paham ini masalah serius, infrastruktur intangible. Kalau bangsa ini belum mampu memahami pentingnya infrastruktur intangible yang tidak terlihat, ya udah, memang kelasnya barangkali kita baru mampu melihat, menghargai kalau kerja itu sesuatu yang terlihat pada fisik. Jadi memang kelas kita baru ngambil itu, membangun yang tidak terlihat itu jauh lebih mendasar walaupun nggak kelihatan. Tapi memang kalau orang mau gembar-gembor ya mesti melakukan yang kelihatan. Jadi kembali saya katakan, saya lebih suka menyampaikan bukan pendapat pribadi, tapi pendapat saya yang saya kira sama, yang menyampaikan dari perspektif yang berbeda, yang saya meyakini mestinya dilihat dari perspektif ini. Kalau bahasa bukunya dari perspektif soft skill, bukan hard skill. Jadi masalah soft skill jangan didekati, diselesaikan, dilihat, dipahami dari masalah dari sebagai masalah hard skill. Rasa itu bukan skill.
korupsi itu bukan masalah rasional. Jadi kalau masalah rasa diselesaikan dengan rasional, nggak akan pernah selesai. Orangnya mesti malu, keluarganya malu, lingkungannya malu, sampai ya pemerintah pun malu kalau sampai ini kan enggak. Tadi sampaikan kita secara magang, malu nggak? Ranking kita turun, malu nggak? Ya, waktu jawabannya enggak. Karena kita nilai itu sampai situ. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cukup jawab? Ada lagi dari silakan. Cek. Dari Ya, nama saya Vicky dari gtnews.com. Yang pertama soal perspektif dari hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia. Nah, apakah hukuman mati ini pantas diberikan kepada koruptor yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi? Bagaimana? Karena dari Komnas HAM sudah menyatakan bahwa koruptor jangan dihukum mati karena menyalahi hak asasi manusia. Yang kedua, mengapa APTB ini menggaungkan hukuman mati kepada koruptor? Mungkin bisa dijelaskan apa latarnya kenapa sangat mendukung hukuman mati terhadap koruptor, khususnya korupsi bansos. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Pak. Mas Rosid. Ya. Baik, saya jawab yang kedua ya tadi ya. Dan ini juga masukan bagi pelaksanaan sistem hukum di negeri kita tercinta ini. Jadi ada dua fungsi sebenarnya kalau pelaksanaan hukuman itu mestinya yang ideal ya, dan ini diadopsi juga dengan sistem hukum di dalam pidana Islam. Yang pertama fungsinya namanya zawajir. Yang kedua adalah jawabir. Ini dalam istilah fikih pidana Islam, zawajir dan jawabir. Zawajir itu apa? Zawajir itu harusnya praktek hukum, pelaksanaan hukum itu memberikan efek jerah. Ya. Sementara kalau jawabir itu adalah sebagai fungsi penebus. Artinya apa? Dalam konteks yang kedua dulu, kalau orang ini ketika dia melakukan sebuah kejahatan di dunia, dia sudah dihukumi, maka dalam konteks akhirat kelak dia tidak akan dihukum kembali menurut dosa yang dia lakukan selama di dunia. Itu namanya jawabir. Jadi kalau di dunia dia sudah dihukum dengan hukuman yang memang benar, maka dia tidak akan diminta pertanggungjawaban lagi di akhirat. Itu yang namanya jawabir. Kalau zawajir adalah fungsi pelaksanaan hukum adalah memberikan efek jerah. Nah sekarang pertanyaannya, pernahkah kita mendengar para koruptor ini jerah, kapok, tidak melakukan lagi aktivitas yang merugikan ini? Di beberapa kepala daerah bahkan dia sudah ditangkap, dihukum, begitu keluar beberapa bulan kemudian korupsi lagi. Ada beberapa kepala daerah yang melakukan itu. Ya, saya catat ada beberapa juga. Ada beberapa kepala daerah yang sudah ditangkap KPK, keluar kemudian melakukan tidak pidana korupsi lagi. Ini artinya apa? Sistem hukum di Indonesia ini tidak memberikan efek jerah sama sekali kepada para pelaku korupsi. Kenapa? Ringan. Kalau tadi Bang Muli katakan kalau di Cina itu dihukum ya tembak gitu ya, di Arab dihukum macet, di sini dipotong tahanan malah dikasih ya remisi ketika Lebaran, ketika 17 Agustus dan ketika hari-hari besar yang lain. Pertanyaannya bagaimana ini bisa memberikan efek jerah? Maka kami dorong agar KPK berani menerapkan ya satu pelaksanaan hukum yang memberikan sanksi yang paling tinggi, yang paling tegas, yakni hukuman mati. Dan itu ada legitimasinya menurut undang-undang negara maupun legitimasinya menurut agama. Jadi tidak usah khawatir nih. KPK khawatir dosa misalnya kalau menghukum mati para koruptor, tidak, tetap dibolehkan secara agama dia dihukum mati, dan ini adalah memberikan efek jerah bagi para pelaku korupsi sehingga tidak lagi diikuti oleh para generasi-generasi setelah. Itu jawaban kami bahwa sistem hukum yang ada mesti memberikan dua dampak tadi
yang bersangkutan tidak akan lagi diminta pertanggungjawaban untuk kesalahan dia selama di dunia telah dilaksanakan. Barangkali itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada tambahan kaitannya dengan perspektif HAM tadi. Terima kasih. Jadi kita memang seringkali terjebak pada pemahaman konteks HAM yang sifatnya sempit, tidak dalam konteks. Kalau dalam sebuah konteks, tentunya prinsip HAM itu sifatnya adalah timbal balik. Kalau kita tidak berlaku sesuai HAM kepada orang lain, ya tentunya dia tidak akan istilahnya layak untuk diberlakukan dengan melanggar HAM-nya karena dia HAM. Ini prinsip pertama. Lalu yang kedua adalah ada dalam konteks. Konteksnya adalah kejahatan ini memang tadi masuk dalam kategori extraordinary. Ya kan, dalam konteks yang memang kita lagi dalam kondisi pandemis, kok tega-teganya, kok tidak punya hati nurani untuk mengkorupsi secara terbuka dan vulgar seperti itu. Lalu yang ketiga adalah menyangkut severity-nya, dampaknya. Jadi dampak kerusakannya seperti apa? Ya, jadi seperti kayak narkoba, itu luar biasa dampaknya. Diajukan konsep hukuman mati. Sekarang dalam konteks seperti ini dampaknya luar biasa, korupsi yang luar biasa di tengah rakyat yang mengalami kondisi secara ekonomis menurun. Sehingga dalam konteks interplay berbagai pertimbangan tadi, kami dari alumni Perguruan Tinggi Bersatu sepakat untuk mendukung bila mana diberlakukan adanya hukuman mati. Tentunya ini adalah kontekstual. Kalaulah memang dikurangin adalah hukuman yang sifatnya seumur hidup tanpa ada remisi. Sebagai contoh saja, ini kejahatan dalam tanda petik kejahatan kecil, ujaran kebencian yang sifatnya multi interpretatif saja, penahanannya tidak sesuai dengan HAM, dilakukan di basement sehingga yang bersangkutan sakit sampai meninggal. Kenapa kita tidak memperlakukan hal yang sama kepada penjahat yang memang betul-betul luar biasa, dan itu kebetulan dilakukan oleh orang sekaligus pejabat tinggi negara sekelas menteri. Tentunya hukumannya jauh lebih berat dan berat lagi. Terima kasih. Saya cuma sedikit menambahkan yang terkait dengan hak asasi dari manusia. Katanya kalau kita melakukan atau melaksanakan hukuman mati, maka kita melanggar hak asasi manusia. Sebetulnya sederhana. Kalau tidak mau terkena hukuman ekstrim seperti itu, ya jangan korupsi. Sederhana itu aja. Jadi jangan dipersalahkan mengenai masalah setelah jatuh hukuman, apa sanksinya. Tapi bagaimana sebelumnya seseorang bisa menempatkan dirinya secara baik. Jadi janganlah ya kita dipertentangkan dengan nilai-nilai kemanusiaan seolah-olah kita ini barbar. Bukan. Mereka yang berperilaku korupsi itu yang barbar. Kalau mereka tidak mau dihukum mati, ya jangan korupsi. Nggak mau dipancung, ya jangan korupsi. Nggak mau ditembak mati atau nggak mau dimiskin, ya jangan korupsi. Itu saja. Sederhana jadi. Terima kasih. Terima kasih Bang Udi. Masih ada lagi pertanyaan? Satu pertanyaan lagi. Kalau Pak Syarif. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita akan cukupkan konferensi pers pada sore hari ini. Semoga acara yang kita adakan hari ini bisa membawa manfaat dan sampai kepada yang berkepentingan, dan apa yang jadi memorandum kami bisa terlaksana dengan baik. Demikianlah kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.